ini menimbulkan problematika hukum. Ya. Apabila pra peradilan yang dilakukan oleh Bank Mandiri, permohonannya ini dikabulkan oleh pengadilan. Karena apa? Nanti akan ada keputusan yang saling bertentangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Dewi Lestari dalam program Serambi Adi Warman. Serambi Adi Warman merupakan program edukasi hukum yang mana akan membahas tentang permasalahan keadilan yang hangat terjadi di kalangan masyarakat. Vlog official Adi Warman ini juga melakukan penelusuran hukum serta mengemasnya dalam bentuk karya jurnalistik bertujuan untuk memberikan pemahaman hukum sesuai undang-undang yang berlaku di Indonesia. Dalam tema kali ini, Serambi Adi Warman akan membahas Bank Mandiri mempidanakan nasabahnya dengan mengajukan pra peradilan. Sebelum acara kita mulai, mari simak tayangan berikut. Kita kembali ke basic kita bahwa ada laporan dari Bank Mandiri ya kepada pihak kepolisian. Laporan Bank Mandiri ini ternyata tepus locus delictu dan kasusnya sama. Ya, kalau kasus itu pernah dilakukan SP3 atau penghentian, maka tidak bisa dibuka kembali. Dan ingat, baru kali ini saya dengar ada kreditur melaporkan debiturnya ke polisi. Jangan lupa share, like, dan juga subscribe Serambi Adi Warman. Sahabat Serambi Adi Warman di rumah, kali ini saya sudah ditemani oleh Bapak Adi Warman. Mari kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Pak Adi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, gimana Pak kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah Sehat, baik Pak, ya? sekali. Baik. Nah Pak Adi, kembali kita akan membahas kasus permasalahan yang menimpa PT Titan Infra Energy untuk yang ketiga kalinya nih Pak Adi. Dan dari tayangan yang sudah kita saksikan, dalam video ditegaskan bahwa PT Titan selaku debitur dilaporkan oleh krediturnya sendiri nih Pak. Bagaimana tanggapan Bapak mengenai hal ini? Terlebih kita juga sudah membahas bukan lagi untuk yang pertama tentunya, jika kita melihat dan juga dari yang saya ketahui, seharusnya kreditur harusnya berlomba-lomba untuk mencari debitur nih Pak. Dikarenakan hubungan antara kreditur dengan debitur biasanya kan saling menguntungkan begitu ya Pak Dia. Nah, kalau ini yang saya lihat terkesan seperti ingin menyerang nih Pak. Bagaimana tanggapan Bapak? Ada apa sebenarnya Pak Adi? Nah ya, bagus ya pertanyaannya Mbak Ayu. Tadi kita lihat di video tadi, itu saya jadi paham ya. Karena pembahasan ini juga sudah 3 kali Mbak Ayu tadi bilang ya. Itu pertama berawal dari tahun 2001 ya, di 2021 itu Mabes Polri melakukan penyelidikan dan penyidikan berdasarkan laporan informasi. Berawal dari situ, laporan informasi, terus ditingkatkan jadi laporan form A, jadi penyidikan, terus selanjutnya dihentikan oleh Bareskrim. Kenapa? Karena dianggap tidak cukup bukti. Terus selanjutnya Bank Mandiri membuat laporan, ya, laporan dengan kasus yang sama yang tadi sudah dihentikan, membuat laporan. Berikutnya PT Titan melalui kuasa hukumnya menggugat pra peradilan, mengajukan permohonan pra peradilan. Ya, tidak sampai di situ. Putusan pra peradilan menyatakan bahwa penyelidikan, penyitaan dan lain sebagainya dianggap tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum. Di sini Mabes Polri
luar biasa hebat, saya apresiasi, patuh dengan putusan pra peradilan, ya. Dihentikan penyidikannya, barang-barang yang disita dikembalikan, pemblokiran rekening PT Titan dibuka kembali. Tapi tidak berapa lama Bank Mandiri melakukan permohonan pra peradilan, ya, terhadap apa? Kasus yang pertama yang dia bukan pelapornya, ya, dia bukan pelapornya, dia ajukan pra peradilan karena sudah dihentikan, diajukan pra peradilan. Ini menimbulkan problematika hukum, ya. Apabila pra peradilan yang dilakukan oleh Bank Mandiri, permohonannya ini dikabulkan oleh pengadilan, ini akan luar biasa menyebabkan persoalan hukum tersendiri. Karena apa? Nanti akan ada keputusan yang saling bertentangan. Ya. Ini nggak bisa dilakukan. Ya. Apalagi dasar dari persoalan ini, ya, adalah sebuah perjanjian yang mereka sedang bersengketa, sedang ribut. Nah, jadi melihat seperti ini, ya, saya jujur aja perlu adanya pemahaman hukum di kalangan perbankan, terutama khususnya hukum pidana. Jangan sebentar nasabahnya dipidanakan, gitu loh Mbak Ayu. Baik, tadi kan kalau saya melihat penjelasan dari Bapak, baiknya sebenarnya jalan tempuh seperti apa yang perlu dilakukan oleh pihak Mandiri sendiri nih Pak? Kalau yang bagus dan elok serta sesuai dengan hukum, karena ini persoalan adalah persoalan dari perikatan. Ya, di dalam KUA Perdata itu diatur di buku ketiga, ya, dalam bab 2 itu kita lihat ada dasar-dasar atau syarat-syarat sah perjanjian, ya, karena pasti dengan perjanjian mereka antara kreditur dengan debitur. Di dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata itu ada syarat-syarat sah perjanjian. Dipenuhi atau tidak syarat tadi. Ya, misalkan kita tahu ada 4 syarat di situ. Kesepakatan mereka untuk mengikatkan diri. Bahasa saya itu ada pihak, ya, yang mau mengikatkan diri. Terus para pihak itu memiliki kecakapan, ya, kecakapan untuk membuat suatu pengikatan. Ya, orangnya tidak gila, terus tidak anak-anak gitu. Terus berikutnya ada pokok persoalan. Yang keempat, pokok persoalan itu yang tidak dilarang atau yang halal. Nah, saat perjanjian itu dibuat, sudah selesai dibuat, berarti perjanjian itu adalah sah. Ya. Perjanjian sah, akibat dari perjanjian sah, ada pasal lain yang mengatur, pasal 1338, yang menyatakan dengan tegas bahwa perjanjian atau persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang, ya, sesuai dengan pasal 1320, berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan ini tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, ya, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan ini, ya, harus dilakukan dengan etikat baik. Kata kuncinya etikat baik. Artinya apa? Bank Mandiri apabila ada nasabahnya yang dianggap wan prestasi, tanda petik, ya, tidak patuh dengan perjanjian, ya dia harus lihat di pasal wan prestasi. Ya, di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ada yang mengatur pasal 1238. Ya, di dalam pasal 1238 debitur dinyatakan lalai atau tidak memenuhi perjanjian tadi itu dengan surat perintah atau surat somasi, atau dengan kata lain sejenisnya, ya, surat yang sejenisnya yang berdasarkan kekuatan perikatan itu sendiri. Jadi hukum itu sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai, cukup dengan lewat waktu. Misalkan Bank Mandiri
suratin itu PT Titan debiturnya. Anda begini, kami batas waktu sekian. Nah, dengan gitu PT Titan harus patuh. Kalau tidak patuh, ada sanksi hukumnya. Sanksi hukumnya apa? Bukan pidana, tetapi diatur di dalam pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Ya, apabila PT Titan tadi One Prestasi, ya, itu berkewajiban melakukan penggantian biaya, ya, kerugian dari debitur, bunga, ya, jadi itu harus dilakukan, tidak menempuh langsung jalur pidana, karena beda ya dengan jalur pidana itu kalau di dalamnya dalam perjanjian kredit antara Bank Mandiri dengan Titan, itu apabila ada pemalsuan di dalamnya, ada dokumen-dokumen yang palsu, itu baru dikatakan pidana. Ya, kalau terkait dengan perilaku yang diatur dalam perjanjian, itu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang bermain, gitu Mbak Ayu. Baik, berarti langkah pertama itu somasi, kemudian jika tidak sesuai lagi, baru perdata ya Pak, nggak langsung pidana ya Pak? Ya. Nah, Perdata di sini maksudnya gini Mbak Ayu, tidak juga serta-merta langsung dibilang tuntutan One Prestasi, tapi kan ada jaminan, ada apa, ada yang diatur di dalam perjanjian tadi, ya, perjanjian antara mereka bisa dilelang, gitu. Kalau kredit itu macet. Kalau macet ya Pak ya. Baik, kalau setiap bank dapat mudahnya nih Pak mempidanakan debiturnya sendiri, menurut Bapak nih, apakah bisa berimbas pada kepercayaan terhadap bank itu sendiri nih Pak? Pastinya, pasti berimbas. Orang akan takut, ya, pinjam uang ke bank. Kalau takut pinjam uang ke bank, uang di bank tuh nggak berputar, dan itu akan jadi persoalan. Apalagi Bank Mandiri, ini BUMN, ya. Harusnya ikut menggerakkan roda perekonomian dengan membuat nyaman para nasabahnya. Dalam kasus Titan ini yang saya tahu ya, dari tayangan-tayangan sebelumnya, itu sebenarnya kredit sindikasi lagi. Ya, bukan hanya Bank Mandiri, tapi ada 3 bank lainnya. Nah, 3 bank lainnya nyaman-nyaman aja gitu kan. Ya. Nggak ada masalah ya? Ya, jadi pasti akan berdampak kepada masyarakat, kepercayaan masyarakat kepada bank. Gitu. Baik. Nah Pak, pertanyaan terakhir nih, menurut Bapak dari kacamata hukum sendiri, bagaimana saran dari Bapak agar permasalahan seperti ini tidak terulang kembali Pak Adi? Peran OJK. Peran OJK ya Pak? Ya, untuk melakukan pengawasan terhadap bank-bank yang beroperasi di Indonesia. Ya, jadi diberikan di situ juga penyuluhan hukum, ya, bagaimana cara menyelesaikan kredit-kredit macet yang murni berdasarkan perjanjian, ya, yang tidak ada unsur pidananya. Yaitu berikutnya, penyidik Polri harus juga berani dengan tegas menghentikan kasus-kasus yang semacam ini, atau ya ada yang namanya restoratif justice sesuai dengan Perkap Kapolri, itu bisa dilakukan, tidak harus melulu ke pengadilan pidana lagi ya, karena persoalan pidana tidak mengurangi atau tidak juga, bahasa saya apa, ganti rugi uang atau harta benda tidak berpengaruh. Pidana itu memvonis orangnya untuk masuk penjara, bukan persoalan ganti rugi. Nah, jadi kedepannya ya saya berharap OJK berperan lebih maksimal, ya, pihak melakukan juga koordinasi dengan pihak stakeholder lainnya, termasuk kejaksaan dan polisi, agar kasus-kasus ini tidak mudahnya bergulir. Terus kalau toh sudah masuk ke polisi, bisa juga polisi melakukan restoratif justice untuk menyelesaikan perkara seperti ini.
telah meluangkan waktunya, bersedia terus memberikan pemahaman yang luar biasa. Semoga ilmu hari ini dapat bermanfaat tidak hanya untuk saya, tetapi untuk masyarakat semua yang ada di rumah juga pastinya. Baiklah, demikian acara bincang-bincang kita kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Saya Ayu pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.